Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Christella Hardy. Hari ini saya selaku moderator sekaligus presentator akan menyampaikan topik presentasi mengenai komunikasi dalam organisasi dengan konteks pengganti tes akhir semester dari mata kuliah komunikasi bisnis dan target audiens adalah kelas MG 103A. Kita akan langsung ke presentasinya. Oke, komunikasi dalam organisasi disiapkan langsung oleh saya sendiri, Christella Hardy. Kalian bisa panggil saya Christella atau Stella. It's up to you guys. Oke, next. Kita akan ke pengantar terlebih dahulu. Ada dua di pengantarnya, manusia dan komunikasi serta organisasi. Kenapa sih manusia berorganisasi dan manusia dan komunikasi? Manusia itu kita kenal sendiri sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan seorang atau sekelompok dalam kehidupannya untuk memperoleh informasi, untuk supaya hidup bervariasi. Oleh karena itu, manusia dan komunikasi itu saling terkait, seperti misalnya kita handphone dan kuota seperti itu. Kayaknya membutuhkan sama lain gitu. Nggak sah kalau misalnya nggak ada keduanya gitu loh. Lalu ada organisasi. Nah, organisasi itu adalah sekumpulan orang-orang atau individu dalam satu bidang pekerjaan yang berbeda tapi sama untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan dari awal mereka bekerja. Next. Ada tipe-tipe organisasi. Nah, tipe-tipe organisasi ada 4 nih. Yang pertama, organisasi bisnis, yaitu organisasi yang menjalankan aktivitas ekonomi bertujuan untuk menghasilkan profit. Karena kan namanya organisasi bisnis, berarti bisnis adalah yang berkaitan dengan profit langsung gitu. Lalu organisasi nirlaba, organisasi yang menjalankan usahanya tidak untuk mendapatkan keuntungan dan juga nirlaba tanpa laba seperti itu. Lalu ada BUMN, badan usaha milik negara, yang berarti usaha yang seluruh atau bagian modalnya dimiliki oleh negara tersebut. Lalu yang terakhir ada koperasi. Siapa sih yang nggak tahu koperasi? Nah, koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dijalankan oleh sebagian orang demi kepentingan bersama. Selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Nah, fungsi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada fungsi informatif atau informasi, berarti memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Hal yang kedua ada fungsi regulatif yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dalam organisasi yang harus ditaati. Lalu ada fungsi persuasif atau persuasi, bertujuan untuk mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seorang agar bertindak sesuai apa yang telah diarahkan. Lalu ada fungsi integratif. Fungsinya berusaha menyediakan saluran yang mungkin seorang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, efisien, dan efektif. Jadi fungsi komunikasi itu ada 4, informatif, regulatif, persuasif, dan juga integratif. Next. Nah, komunikasi bisnis internasional. Banyak sih yang beberapa tuh belum mengetahui mengenai komunikasi bisnis internasional. Makanya saya akan bahas sedikit mengenai komunikasi bisnis internasional. Next. Nah, apa sih komunikasi bisnis internasional itu? Komunikasi bisnis internasional merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara orang-orang yang berbeda latar belakang budaya, sehingga dapat menyebabkan perbedaan dalam menafsirkan tanda-tanda verbal maupun non-verbal. Next. Nah, selanjutnya hambatan komunikasi. Nah, kita ketika dalam berhubungan dengan seorang juga pasti ada hambatannya. Terus ketika kita belajar juga pasti ada hambatan. Begitu juga komunikasi, pasti ada hambatannya. Nah, perbedaan budaya dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi yang sulit diatasi. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti konteks budaya, perbedaan aspek legal dan etika, serta perbedaan sosial dan perbedaan tanda-tanda non-verbal. Next. Nah, konteks budaya. Dan konteks budaya ini dibagi menjadi 2, high context culture dan juga low context culture. Dan pertama ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara mereka menyampaikan suatu pesan. Nah, untuk high context itu mereka cenderung banyak basa-basi. Jadi mereka menyampaikannya secara berbelit-belit dan menggunakan kata kiasan, simbol, atau kata-kata halus seperti itu. Sedangkan untuk low context itu, mereka lebih cenderung menyampaikan pesannya tanpa basa-basi. Jadi seperti kita bilang, to the point.
Nah, seperti itu. Untuk high context itu negaranya seperti Japan, China, Egypt, dan sebagainya. Lalu untuk low context itu ada US, UK, Kanada, dan Germany, dan sebagainya. Next. Nah, selanjutnya ada konteks legal dan etika. Legal berarti berhubungan dengan peraturan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis bentuk. Nah, untuk etika sendiri, dalam berkomunikasi, etika itu sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Karena etika merupakan komponen penting dalam kegiatan berkomunikasi. Karena dalam komunikasi itu terdapat beberapa etika yang harus dipatuhi, seperti tata krama dalam berkomunikasi, keadilan dalam berkomunikasi, dan juga privasi, apakah informasi tersebut harus disebarkan atau tidak. Seperti itu. Next. Konteks status sosial. Nah, dalam konteks ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, ada konsep waktu terhadap materi, peran dan status, kesopanan santunan, dan juga konsep waktu. Oke, next. Nah, konsep materi. Untuk low context culture itu berorientasi pada tujuan dan kenyamanan materi diperoleh dari usaha individu. Sedangkan untuk high context culture itu mendapatkan pekerjaan lebih penting dibandingkan bekerja secara efisien. Seperti itu. Selanjutnya ada peran dan status. Nah, untuk low context culture ini, hubungan antara atasan dan bawahan seperti bos dan staff itu bersifat terbuka. Jadi tidak terdapat perbedaan antara atas dan bawahan. Misalnya gini, ketika kita manggil tuh hanya Hai Lydia, Hai Thomas gitu, tanpa menyebutkan gelar. Sedangkan untuk high context culture itu, mereka tertutup, atasan dan bawahan itu harus dibedakan seperti ini. Selamat pagi Miss Lydia, selamat pagi Mr. Thomas. Jadi kita harus menggunakan gelar Miss, Mr., Bu, Pak, sebagainya. Selanjutnya ada kesopanan santunan. Saya akan memberikan contoh nih dari low context juga high context. Nah, untuk low context itu, kita ketika memberikan hadiah kepada istri teman yang agak sopan biasa, seperti kita atau kita memberikan kekasih lain itu hadiah, itu hal biasa. Tetapi untuk high context itu, ketika kita memberikan hadiah kepada istri teman, dia tidak sopan karena itu istilahnya seperti itu istri saya ngasih hadiah seperti itu. Jadi tidak boleh ada batasannya seperti itu kalau di high context. Selanjutnya ada konsep waktu. Nah, untuk di low context itu dia lebih mementingkan proses daripada akhir. Jadi lebih mementingkan proses dalam mengerjakan sesuatu daripada hasilnya. Sedangkan untuk high context itu mereka lebih mementingkan hasil akhirnya gimana nanti daripada proses yang mereka jalankan. Seperti itu. Sangat berbeda jauh. Lalu ada tanda-tanda non-verbal dalam berkomunikasi. Nah, yang pertama tuh kontak mata. Nah, pada low context culture itu, seperti Amerika Serikat, jika seseorang tidak membalas tatapan matanya, itu dikatakan tidak jujur atau tidak sopan. Tetapi kalau untuk high context, itu seperti Asia dan Amerika Latin, dengan mempertahankan tatapan mata ke bawah, jadi tatapan matanya mengarah ke bawah itu dikatakan tanda penghormatan atau sopan. Sebaliknya, ketika kita menatap mata lawan bicara kita, itu dikatakan tidak sopan. Seperti itu. Jadi berbeda. Ketika di low context itu dikatakan tidak jujur, sedangkan kalau misalnya di high context itu, kalau misalnya di kurs itu tidak sopan. Seperti itu. Nah, jadi ada tanda-tanda non-verbal berkaitan dengan bahasa tubuh. Kalau untuk di low context culture itu, seperti negara tadi US, UK, dan Kanada itu, kalau kita angkat kaki semeja merupakan hal biasa. Tapi kalau untuk di high context culture itu, ketika kita mengangkat kaki di atas meja itu tidak sopan. Dianggap itu penghinaan seperti itu. Sangat berbeda jauh sih dari tadi kontak mata, dan juga bahasa tubuh itu sangat berbeda jauh antara low context dan juga high context culture. Nah, kita udah mau ke ending nih teman-teman. Sabar dulu. Setelah ada kesimpulan. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan itu ada 5 kesimpulan yang saya ambil. Yang pertama, manusia membutuhkan komunikasi dan bergabung dalam sebuah organisasi. Nah, itu karena manusia membutuhkan sebuah interaksi dan juga membutuhkan perkembangan dalam kehidupan sosial mereka. Jadi, manusia komunikasi dan organisasi itu saling berkaitan satu dengan lainnya. Lalu ada tipe-tipe organisasi, seperti
organisasi bisnis, nirlaba, BUMN, dan juga koperasi yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Apalagi untuk organisasi bisnis dan juga BUMN yang banyak kali ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Lalu fungsi komunikasi dalam organisasi. Ada fungsi informatif, regulatif, integratif, dan juga persuasif. Itu fungsi-fungsi dalam komunikasi di organisasi. Lalu ada hambatan-hambatan dalam komunikasi untuk organisasi. Itu hambatannya ada konteks budaya, terus aspek legal dan etika, lalu ada status, peran dan status. Dan terakhir ada konsep high context culture dan juga low context culture. Mereka dibedakan dalam hal bahasa tubuh, kontak mata, terus peran status dan sebagainya itu sangat berbeda jauh. Dan juga negara-negaranya juga berbeda jauh. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi saya, dan juga maaf apabila ada saya salah kata atau salah gerak atau salah informasi.